Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas besar saya, yaitu si sablon kaos tanpa inputan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pancasila dengan NPM 4524210141. Di project saya ini mencakup 6 materi, yaitu ada yang pertama ada selection atau seleksi, yaitu if atau if else. Yang kedua itu repetition atau pengulangan, yaitu for. Yang ketiga array, keempat function, yang kelima string, dan yang terakhir ada selection sort ascending. Di sini saya akan membahas yang pertama itu ada program, yang kedua output, yang ketiga pseudocode, dan yang terakhir itu algoritmanya. Jadi yang pertama ada include iStream, yaitu digunakan untuk operasi input dan output, cout dan cin. Dan selanjutnya itu ada library include iomain IP, yaitu digunakan untuk memanipulasi output yang seperti set width untuk mengatur lebar. Selanjutnya ada chstring. Chstring itu digunakan untuk strcpy dan strupr. Selanjutnya ada include string, itu digunakan untuk memanipulasi string C++ seperti variabel string. Contohnya yang variabel pesanan ini. Selanjutnya ada using namespace std, yang berarti kita menggunakan namespace standar C++. Jadi tidak perlu menggunakan std.2.2. Selanjutnya di sini kita membuat function b tampil menu tanpa parameter, yang isinya itu cuma yang di bawah ini, dia cuma nampilin menu aja, isinya string. Selanjutnya ada membuat variabel b tampil stroke, yang isi parameter itu nama stroke, cara nama telepon stroke, cara nama alamat stroke, string pesanan, jumlah, harga, total, dan jumlah item. Selanjutnya kita membuat function selection sort, yang isinya ada string pesanan, ada integer jumlah, harga, dan jumlah item. Selanjutnya di dalam menu utama ini, dia yang pertama ini materi array, yaitu bmax 50, yang const in ini artinya dia nilainya tidak akan berubah, dia tetap 50. Selanjutnya ada string pesanan dengan indeks bmax. Bmax ini berarti ukurannya dia 50. Pesanan ini untuk jenis kaosnya yang string ini. Selanjutnya ada jumlah dengan indeks bmax, berarti indeks bmax ukuran 50. Dan ada harga juga berukuran 50. Selanjutnya ada nama yang berukuran 50, yaitu Muhammad Bahtiar, dan nomor telepon berukuran 20. Selanjutnya ada alamat berukuran 100. Juga kita mendeklarasikan nama stroke, nomor telepon stroke, alamat stroke, yaitu untuk stroke yang ada di bawah sini. Dan selanjutnya ada variabel beli lagi. Ini kalau misalkan user atau pembeli dia ingin membeli produk lain selain pilihan yang satu yang ada di sini bawah lagi ini. Selanjutnya ada jumlah item. Jumlah itemnya itu dimulai dari 0 dan totalnya itu 0. Dan selanjutnya di sini kita memanggil function b tampil menu, yang isinya itu menu atau daftar yang berupa string. Selanjutnya pilihan itu sama dengan 1. Dia akan menampilkan pilihan 1 karena ini tanpa inputan, jadi langsung diisi pilihannya itu 1. Selanjutnya jika pilihannya itu lebih besar sama dengan 1, ini kan pilihannya 1 berarti 1, dan pilihannya itu lebih kecil sama dengan 5 atau sampai 5. Yang pilihan pertama yaitu pilihan yang pertama itu jenis kaos, berarti jenis kaosnya itu kaos polos, harganya berarti 50.000. Pilihan yang kedua itu jenis kaos bergambar,
dan harga kaosnya itu 75.000. Pilihan yang ketiga jenis kaosnya itu kaos custom, harganya 100.000. Pilihan keempat jenis kaosnya kaos couple, harganya 150.000. Dan yang kelima jenis kaosnya kaos anak, harga kaosnya itu 60.000. Dan di sini jumlah pesanan itu 2, dia menampilkan jumlah pesanan 2. Selanjutnya di sini pesanan indeks jumlah itemnya ini kan 0 di atas ini, berarti dia memilih dari yang pilihannya ini, berarti pesanannya itu bernilai, ini kan yang pilihan 1 berarti bernilai kaos polos. Yang kedua itu jumlah pesanannya itu 2 dengan indeks 0. Jumlah itemnya ini berarti dia ini pesanan yang pertama seperti ID, berarti ini pesanan yang pertama, berarti pesanan 0, indeks 0. Selanjutnya di sini total dari jumlah pesanan dikali harga kaos, berarti jumlah pesanan itu 2 dikali harga kaosnya itu yang 50.000, berarti 2 kali 50.000 100.000. Dan jumlah itemnya itu plus, berarti dia akan jumlah item increment, itu dia akan menambah lagi produknya. Selanjutnya ada beli lagi sama dengan Y. Di sini jika user ingin membeli lagi atau pembeli, maka dia akan melakukan perulangan yang ada di bawahnya. Yang selanjutnya pilihannya itu 2, dia akan masukkan menu itu 2. Jika pilihannya itu lebih besar sama dengan 1 dan pilihannya itu lebih kecil sama dengan 5, berarti dia akan memilih yang ada di sweetcase bawahnya ini. Pilihan yang pertama itu jenis kaos polos, sama seperti yang di atas. Dia ini memilihnya 2 dan jumlah pesanannya itu 1, berarti yang kedua ini pesanan dengan ID yang kedua, jumlah itemnya berarti dia indeksnya udah 1. Yang pertama ini berindeks 0, yang kedua indeksnya 1, berarti jenis kaosnya yang kaos bergambar karena dia milihnya 2. Dan yang jumlah pesanan yang ID 2 ini, jumlah pesanannya 1 dan harganya itu harga kaosnya 75.000. Dia ditotalin yang pesanan ID 1 ini, berarti 1 dikali 75.000 berarti 75.000. Dan jumlah item increment. Selanjutnya ada materi string, yaitu strcpy. Di sini untuk mengcopy string dengan nama objeknya itu nama struct, nama variabel nama ini dari atas yang sudah kita deklarasikan di sini. Di sini juga ada nomor telepon dan alamat. Selanjutnya ada strupr, yaitu agar semua huruf jadi huruf besar. Nama struct di sini nama struct berarti untuk yang ada di bawah sini struct. Selanjutnya kita memanggil function selection sort dengan parameter pesanan, jumlah, harga, dan jumlah item. Jadi dia diurutkan dulu sesuai dengan nama kaosnya ini. Dan selanjutnya memanggil function yang biar tampil struct dengan parameter nama struct, nomor telepon struct, alamat struct, pesanan, jumlah, harga, total, dan jumlah item. Nah di sini untuk yang tadi variabel function biar tampil menu, itu untuk menampilkan menu yang isinya itu cuma string aja. Selanjutnya ada function biar tampil struct dengan parameter nama struct, nomor telepon struct, alamat struct, string pesanan, integer, jumlah, harga, total, dan jumlah item. Di sini dia menampilkan nama struct yang sudah di copy menggunakan materi string atau strcpy. Juga ada nomor telepon struct dan alamat struct. Di sini untuk yang left berarti dia untuk rata kiri, dan mengukur set W berarti set width ukurannya 25,
Untuk jenis kaos berarti dia ke arah kanan dan setnya itu 17. Selanjutnya di sini ada materi pengulangan untuk menampilkan produk yang sudah dipilih. Nah, ini kan produknya ada dua, berarti dia akan menampilkan dua, dia bakal ngelooping. Jika itu sama dengan 0, jika i lebih kecil sama dengan jumlah item, maka i plus plus. Dia pesanan 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 i berarti pesanan indeks 0, yang awalnya itu dari yang pertama ini, dia tuh pesanan indeks 0. Dan selanjutnya ada jumlah i untuk jumlah pesanannya juga, yang sesuai dengan i nya ini sesuai dengan ID pesanan. Lalu ada total atau harga yang sudah ditotalin, jumlah jumlah indeks i dan kali harga indeks i. Selanjutnya di sini dia akan menjumlahkan dari looping ini, lalu di total, di semuanya itu di total dari loopingan yang di sini. Selanjutnya ada function selection sort dengan parameter pesanan, jumlah, harga, dan jumlah item. Untuk yang loopingan yang ini, dia untuk menseleksi dari jumlah pesanan, itu i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah item min 1, i plus plus. Jadi nilai awalnya itu sama dengan i nya itu 0, berarti nilai awal sama dengan 0. Untuk yang looping ini berarti untuk mencari elemen terkecil di bagian array yang belum diurutkan. J sama dengan i nya itu 0, berarti 0 plus 1, J sama dengan 1. J lebih kecil sama dengan jumlah item, J plus plus. Di bawahnya, jika pesanan indeks J lebih kecil dari pesanan indeks nilai awalnya itu 0, berarti pesanan indeks 1 lebih kecil pesanan indeks 0, maka nilai awal sama dengan J. Lalu di bawahnya itu ada swap atau tukar pesanan yang sudah diurutkan melalui looping yang ini. Dia itu posisinya itu akan ditukar. Jadi dari awal nih tukar pesanan itu pesanan berarti untuk namanya, pesanan indeks i yaitu untuk pesanan indeks 0, dan pesanan indeks 0 itu sama dengan pesanan nilai awal, lalu pesanan indeks nilai awal dan sama dengan tukar pesanan. Juga ada jumlah itemnya dan harganya. Selanjutnya di sini ada outputnya. Yang pertama itu kita mengompil project kita, itu project tugas10.cpp, dan outputnya itu berupa file executable, lalu dijalankan programnya. Di sini ada daftarnya. Untuk yang ini tuh function biar tampil menu tadi, dan jumlahnya itu pesanannya itu 2. Untuk yang ini berarti dia pesanan indeks 0, seperti pesanan ID-nya tuh 0. Di sini jika user ingin menambah produk lain, maka dia akan bernilai Y. Maka yang pesanan kedua itu berarti pesanan indeks 1 yang kedua, dihitung 2 yang kedua, nomor 2 ini, dan harganya itu sesuai dengan yang sini. Di bawahnya itu ada stroke pembelian, ada namanya itu sudah di copy melalui deklarasi variabel menggunakan strcp dan strupr untuk namanya itu besar semua, hurufnya besar semua. Lalu di sini ada jenis kaos, jumlah, dan subtotal. Di sini sudah diurutkan melalui selection sort ascending, yaitu kan yang pertama itu kita milih kaos polos.
tapi dia di sini yang pertama itu kaos bergambar, maka dia indeks yang 0 itu sesuai dengan sama dengan yang pesanan string melalui kaos polos ini dan kaos bergambar. Jadi dijumlahkan 75.000 ditambah 100.000, yaitu hasilnya 175.000. Untuk yang Y ini, jika apabila user tidak ingin menambah, berarti dia kita ubah. Nah, berarti dia hanya satu aja ininya. Nampilkan produknya berarti satu aja. Dan yang terakhir di sini ada pseudocode-nya. Lalu ada algoritmanya di sini, yang atas ini untuk mendeklarasikan nilai awal. Selanjutnya kita membuat function biar tampil menu. Lalu di sini functionnya itu dibuat dulu. Jadi cukup sekian demonstrasi dari project saya. Apabila ada kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.